Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih membahas putaran tentang PPDB Jakarta tahun 2023 nih untuk para warga sekolah ya pastinya dong ya. Dan mau bahas apa? Nah, di video kali ini kita mau membahas saya PPDB tahun 2002 kemarin Mas Eka gagal, kemudian saya tidak bersekolah ya, atau saya sempat sekolah nih Mas Eka ya, terus mengundurkan diri ya. Sekarang apakah bisa saya daftar PPDB lagi di tahun ini atau di tahun 2023 ini? Kalau bisa caranya bagaimana? Kalau tidak bisa kenapa Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahasnya atau memberikan informasinya kepada para warga sekolah. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa share videonya Mas Eka ke grup-grup WA-nya, grup-grup alumninya, grup WA alumninya, atau WA grup sekolahnya, ataupun WA-WA grup yang para warga miliki ya. Silakan di-share, mungkin juga ada yang membutuhkan informasi ini gitu ya, jadi bisa tersampaikan atau bisa tertolong lah, mungkin lagi pusing dan segala macam, begitu dapat informasinya alhamdulillah ketemu juga nih jawabannya gitu kan itu bisa membantu warga yang lainnya juga ya. Dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya, karena di Telegram biasanya Mas Eka akan melampirkan undangan KJP, KJMU, BPMS, dan juga nanti ada beberapa file-file yang berkaitan dengan PPDB ya. Oke, yuk langsung aja. Apakah bisa nih Mas Eka? Saya di tahun kemarin PPDB-nya gagal Mas Eka gitu ya. Karena ada yang curhat di kolom komentar ya. Saya tahun kemarin sudah ikut PPDB Mas Eka gitu kan. Terus saya kalah gitu kan. Saya bukan dari jalur afirmasi, saya udah kalah. Terus sekarang udah nggak dapat KJP ya, karena KJP-nya diputus, PIP-nya juga diputus karena saya sudah berhenti, sudah tidak sekolah. Terus jalur zonasi kemarin saya kalah dari umurnya gitu, zonanya udah zona 3, umurnya juga muda, udah saya nggak ada harapan. Akhirnya saya tidak bersekolah nih selama 1 tahun gitu kan, benar-benar tidak sekolah. Nah, kalau nggak sekolah ini kan sayang ya, harusnya ya diusahakan sekolah harusnya, tapi ya memang mau gimana lagi, masuk swasta mahal bayarnya, dan dia tidak memiliki kartu dua kartu sakti, KJP maupun KIP, tidak bisa bersekolah di PPDB bersama, atau tidak ingin ikut PPDB bersama pada saat itu ya, mungkin karena kurangnya pengetahuannya atau kurangnya informasi PPDB bersama, sehingga ya udah, daripada saya harus bersekolah tapi saya tidak ada dananya, ya saya tidak bersekolah dan menunggu di tahun 2023 ini atau PPDB ini dibuka gitu kan. Apakah saya bisa? Kalau memang kasusnya seperti itu, memang benar-benar gap year, dia tidak bersekolah sama sekali gitu kan, benar-benar nggak sekolah nih gitu kan, itu dibuka, bahkan 2 tahun ke belakangnya dibuka ya. Jadi untuk teman-teman yang lulusan tahun 2022 dan 2021 itu masih bisa untuk ikut PPDB. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya teman-teman atau para warga sekolah harus terdaftar terlebih dahulu di pra pendaftaran. Apa itu pra pendaftaran? Sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek di video sebelumnya yang membahas tentang pra pendaftaran. Nah, di pra pendaftaran itu syaratnya apa aja, di situ juga sudah Mas Eka jelaskan. Kemudian apa aja dokumen yang harus disiapkan, itu juga sudah Mas Eka jelaskan. Nah, pra pendaftaran siapa yang mendaftar? Yang mendaftar ya calon peserta didik barunya atau para warga sendiri gitu kan, tidak melalui akun instansi, tidak juga sekolah yang melampirkan gitu. Jadi benar-benar warga sekolah sendiri yang daftar pra pendaftarannya gitu. Pra pendaftaran bukan hanya untuk yang putus sekolah tadi ya, ada beberapa kriterianya, itu juga sudah Mas Eka bahas di sebelumnya. Nah, ini yang putus sekolah silakan lakukan pra pendaftaran terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pra pendaftaran, nanti dapat nomor pesertanya. Nomor pesertanya kemudian bisa dimasukkan untuk pendaftaran di PPDB regulernya. Jadi kalau yang sudah pernah daftar PPDB kemarin ya gagal, apakah itu bisa digunakan? Nggak bisa ya. Jadi yang udah dibuang, ditutup ya, nggak usah diingat-ingat lagi ya, ditutup ya. Nah, kalau memang masih mau berjuang untuk yang di 2023 ini,
ya udah jangan sampai salah pilih jalur lagi. Tapi kalau misalkan dari segi umur sih udah oke lah ya, mungkin umurnya udah menang 1 tahun atau 2 tahun dari yang umumnya gitu kan, itu udah bisa, mungkin udah bisa gitu kan. Tapi kalau memang masih kalah juga, coba nanti beralih ke PPDB bersama, ke sekolah swasta yang memang juga gratis ya, dibiayai oleh pemerintah. Biasanya nih kalau untuk PPDB bersama yang memiliki KIP dan PIP, KIP dan KJP. Jadi selain afirmasi itu dia tidak bisa di PPDB bersama, setahu Mas Eka seperti itu yang tahun kemarin. Nah, untuk yang kasusnya, itu tadi kan kasusnya benar-benar nggak sekolah setahun atau nggak sekolah 2 tahun karena nggak ada biaya untuk masuk ke sekolah swasta ya, untuk masuk sekolah swasta karena di negeri dia udah kalah PPDB di tahun-tahun sebelumnya, pengen masuk ke swasta dia tidak punya dananya. Terus sekarang pengen nyoba lagi PPDB, ya itu tadi caranya harus daftar melalui prapendaftaran. Kemudian ada lagi nih ya yang nanya, Mas Eka, saya tahun kemarin sudah masuk nih, gagal nih PPDB-nya. Terus saya masuk ke sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta ya, saya masih aktif. Apakah saya bisa untuk daftar PPDB? Kalau masih aktif, ya masih sekolah, mau ngapain ikut PPDB lagi? Udah, nggak usah ikut PPDB. Kalau memang mau pindah, namanya ada proses mutasi. Nih, di jalur proses mutasi atau bukan, jalur itu bukan jalur PPDB ya. Di proses mutasi itulah pindahnya, bukan malah justru ikut PPDB lagi. Nah, kalau yang seperti ini ikut PPDB lagi, yang umurnya muda itu kasihan, atau yang baru lulus itu kependem lagi, jadi nggak ada kesempatan untuk masuk. Kamu udah sekolah, udah diem. Kalau mau pindah ke negeri, lakukan proses mutasi, bukan proses PPDB. PPDB namanya aja penerimaan peserta didik baru. Kamu sudah aktif di sekolah, nggak usah ikut PPDB lagi. Kalau pengen mutasi, lakukan proses mutasi. Bagaimana caranya? Silakan hubungi sekolah tujuannya. Kalau memang masih ada bangku kosong, silakan proses mutasi. Nggak buang-buang waktu sekolah ngulang lagi, ya. Lucu gitu kan? Jadi udah masuk di SMA atau di SMK negeri ataupun di swasta maupun SMP swasta, SMP, SMA, SMK swasta gitu kan, dia pengen masuk lagi gitu kan, ngulang. Bahkan yang udah dari kelas 2 dia ngulang lagi kelas 1. Sayang di umur gitu loh ya. Jadi nggak ada tuh yang begitu-gitu, udah nggak usah gitu kan. Kesel masakannya gitu kan, karena itu banyak, kasihan, beneran deh kasihan yang baru lulus gitu kan, itu ketahan sama yang begitu-begitu tuh, yang model-model begitu. Makanya masyarakat minta beberapa untuk dikunci aja lah, yang begitulah langsung dikunci, yang masih aktif dikunci. Nah itu tuh ya, itu 2. Terus yang ketiga ada lagi nih permasalahannya yang Mas Eka, saya berhenti di tengah jalan ya. Misalkan dia nggak lolos PPDB, masuk ke sekolah swasta, nggak kuat bayaran, dia berhenti di sekolah swasta gitu kan. Nah, dia mengundurkan diri, ya ada suratnya pengunduran dirinya, ya bagus ya, dia mengundurkan diri surat. Pertanyaannya adalah apakah sekolahnya mengeluarkan dari sistem? Belum tahu, konfirmasi gitu. Karena kebanyakan yang mengundurkan diri ini lari, ya, jadi pergi begitu saja tanpa ada komunikasi dari ke pihak sekolah. Baiknya ya, kalau memang sudah tidak mampu untuk bayaran di swastanya, komunikasi atau segala macam, kalau memang benar option terakhir adalah udah saya mau mengundurkan diri karena saya sudah tidak mampu, ya udah bikin surat pengunduran diri tidak mampu, kemudian kalau bisa ada surat keterangan mengundurkan diri, atau sekolah mengeluarkan surat keterangan memang dia sudah tidak terdaftar lagi di Dapodiknya gitu. Karena ini takutnya nanti di tahun 2 yang di PPDB yang sekarang itu ternyata belum dikeluarin gitu loh. Itu belum dikeluarin dari sistemnya, kemudian kamu daftar pendaftaran terdeteksi siswa aktif, ya salam, udah susah gitu loh ya. Jadi benar-benar kalau memang yang mengundurkan diri, selain sudah memiliki surat pengunduran dirinya, coba konfirmasi ke sekolah apakah sudah dikeluarkan dari Dapodiknya. Karena apa? Nanti akan terdeteksi siswa ganda. Nah, kalau terdeteksi siswa ganda ini agak repot gitu kan. Pasti kamu bakal dipanggil lagi ke sekolah untuk menghapus di sekolah yang lama gitu kan. Apalagi nanti untuk siswa-siswa yang menjelang mau lulus tuh ya, misalkan SMP kelas 9 gitu ya, atau di SMA kelas 12 ya, itu kalau data ganda, NISN-nya ganda, nah itu repot dah gitu. Jadi
benar-benar tanyakan kalau memang kasus yang ketiga itu adalah dia bukan putus sekolah, berhenti dari sekolah yang saat ini karena memang tidak mampu, sudah mengundurkan diri, dari ada surat pengunduran dirinya, minta surat dari Dapodiknya, biasanya surat keluar dari sistemnya atau dari sekolahnya, biasanya ada satu lembar gitu ya yang menyatakan memang mengundurkan diri ataupun putus sekolah atau segala macam, itu silakan dipinta gitu kan. Nah, nanti berarti kan sudah tidak terdaftar lagi di sistem. Nah, pengen daftar PPDB lagi itu gampang gitu kan. Tinggal minta surat keterangan. Contohnya kan kalau di pra pendaftarannya itu ada surat SPTJM, nilai rapot atau peringkat rapotnya ya, silakan minta ke sekolah sebelumnya. Bilang aja terus terang ke sekolah sebelumnya atau ke kepala sekolah yang sekolah sebelumnya. Berarti kalau misalkan dia putusnya di SMP, ya baliknya ke SD gitu kan, minta surat keterangan dari SD-nya. Kalau misalkan dia mau masuk SMA, berarti dia minta surat keterangannya dari SMP-nya gitu. Jadi intinya minta surat keterangan bukan dari sekolah yang ditinggalkan, tapi sekolah sebelumnya gitu ya. Jadi itu 3 yang bisa melakukan pra pendaftaran ya. Ada tiga tipe tuh. Yang pertama memang dia benar-benar tidak sekolah karena menunggu PPDB di berikutnya atau PPDB saat ini ya. Di PPDB yang tahun sebelumnya dia gagal dan mungkin bekerja dan segala macamnya. Dan kemudian di PPDB yang sekarang dia pengen mencoba lagi, itu silakan bisa melakukan pra pendaftaran. Kemudian yang kedua, kalau siswanya masih aktif ya, masih bersekolah, tuh itu tidak perlu ikut PPDB. Buang-buang waktu dan buang-buang kuota PPDB-nya ya. Jadi silakan lakukan proses mutasi namanya, bukan melakukan PPDB lagi ya. Terus yang ketiga adalah kalau memang dia sudah mengundurkan diri dan ada surat pengunduran dirinya dari orang tua ke sekolah, minta dari sekolahnya surat keterangan memang dia sudah dikeluarkan dari sistem Dapodiknya. Takutnya kalau belum dikeluarkan ya, kemudian nanti daftar pra pendaftaran terdeteksi masih aktif, agak repot gitu kan. Lebih baik dipegang dua-duanya. Jadi kalau sudah memang dianggap clear tidak bersekolah gitu kan, dia mau daftar PPDB, tapi catatannya tadi ya 2 tahun ke belakang ya, yang dipakai itu 2022 dan 2021. Jadi kalau lulusan tahun itu pengen bersekolah lagi masih bisa ya. Kalau putus sekolah ya. Salah satunya pra pendaftaran adalah untuk memfasilitasi para warga yang kasusnya seperti itu. Ada beberapa lagi seperti misalkan sekolah SPS dan segala macamnya, itu ada di video Mas Eka sebelumnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga sekolah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan para warga lagi seputaran tentang PPDB ini ya. Dan silakan di-share juga video ini ke para warga sekolah lainnya yang mungkin ya ada mengalami kasus-kasus tersebut atau sedang pusing pengen sekolah lagi, bagaimana caranya. Jadi kalau melihat video ini mungkin bisa menjadi jawabannya ya, alhamdulillah gitu, bisa bermanfaat ya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka akhiri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.